Sejarah singkat berdirinya perguruan silat Walet Putih. Bermula dari kegemaran berkelana, merantau dari satu kota ke kota lain, dari dusun ke dusun, bahkan keluar masuk hutan belantara, kesemuanya untuk mencari dan menimba pengalaman hidup. Suatu ketika timbul dan muncul inspirasi gagasan untuk menciptakan keahlian yang sudah lama ada di negeri dan alam kita, yaitu seni bela diri berupa silat atau pencak silat. Dengan dibekali niat dan kemauan yang keras, serta dibantu pengalaman yang sudah ada, maka dibentuk dan diciptakan suatu keahlian bela diri silat yang kemudian dinamakan Warisan Leluhur Tunggal Pusaka Tradisional Indonesia, atau disingkat dengan nama Perguruan Silat Walet Putih. Waktu dan pendiri. Seorang pemuda yang kemudian dikenal sebagai Bapak Sofyan Rata, demikian nama pencipta dan pendiri perguruan silat ini, dan kemudian adalah sebagai Maha Guru Perguruan Silat Walet Putih, mengatakan, sesuai dengan kejadian dan perkembangan zaman, maka hidup di alam ini adalah untuk diselidiki, selanjutnya dipelajari apa dan mengapa hal itu ada. Selanjutnya pengalaman-pengalaman yang didapat dikembangkan menjadi suatu ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Tidaklah hanya sebatas itu, tapi terus dikembangkan dan disempurnakan agar menjadi karya nyata yang dapat disebarluaskan kepada masyarakat umum. Pada tanggal 16 Agustus 1970, Walet Putih dibentuk menjadi perguruan silat yang dibuka untuk umum dan resmi menjadi anggota organisasi yang menghimpun perkumpulan-perkumpulan silat seluruh Indonesia, yaitu IPSI, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Memimpin dan mengembangkan suatu perguruan silat bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Semuanya membutuhkan kesabaran, ketabahan, keuletan dan kerja keras, karena berbagai aral dan rintangan selalu menghadang di depan perjalanan. Namun demikian, Maha Guru yang merangkap sebagai pemimpin perguruan silat Walet Putih kala itu bukanlah tipe manusia yang mudah menyerah dan putus asa. Rupanya cita-cita yang luhur ini terkabul dengan mendapatkan beberapa murid yang selanjutnya diangkat sebagai wakilnya, karena melihat ketekunan dan ketabahan serta kemampuan dalam mengembangkan perguruan silat Walet Putih. Perkembangan perguruan silat Walet Putih. Dalam masa beberapa tahun kemudian, perguruan silat Walet Putih terus berjalan dengan penuh suka dan duka. Maha Guru dan murid-muridnya serta dibantu oleh beberapa sahabat-sahabat dekat pada masa itu saling bahu-membahu untuk meneruskan dan mengembangkan perguruan silat tersebut dalam arti yang seluas-luasnya. Hal ini dapat dilihat hasilnya dengan dibukanya cabang-cabang di luar padepokan perguruan silat Walet Putih yang berkedudukan di Sidomukti Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Di samping itu juga telah dilatih dan dididik beberapa tenaga berpotensi dan dapat dipercaya untuk dijadikan sebagai pelatih perguruan yang kemudian diangkat menjadi pendekar perguruan silat Walet Putih. Dalam sejarah pengembangannya, perguruan silat Walet Putih berkembang di sejumlah daerah, antara lain Provinsi Sumatera Utara, Nanggro Aceh Darussalam, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Bali, bahkan pernah masuk ke negara Malaysia, Belanda, dan Maroko. Bekal ketahanan perguruan silat Walet Putih. Sebagai bekal para pendekar untuk menanggulangi berbagai kendala dalam pengembangan, Maha Guru memberikan keahlian khusus yang disebut dengan pengobatan tradisional totok darah perguruan silat Walet Putih.
Totok darah ini dulu memang dikenal sebagai keahlian orang-orang Tiongkok kuno. Akan tetapi totok darah perguruan silat Walet Putih tidak ada kaitan dan hubungannya dengan ajaran Tiongkok kuno yang disebut jurus utara selatan. Totok darah perguruan silat Walet Putih yang diciptakan oleh Mahaguru Bapak Sofyan Rata disebut penyembuhan dan pengobatan tradisional totok darah perguruan silat Walet Putih. Dengan ramuan dan racikan asli alam tanpa campuran dan larutan kimia, totok darah perguruan silat Walet Putih ini bersifat mandiri, berdiri sendiri, tunggal, tiada berteman dan tidak pula bertukar pikiran dengan perguruan silat bangsa lain, atau tepatnya asli Indonesia. Penutup. Demikian ringkasan sejarah berdirinya perguruan silat Walet Putih yang kenyataannya telah dirintis, diperjuangkan dengan memusatkan pikiran yang matang, penuh daya dan pengorbanan, ketekunan dan ketabahan yang memerlukan kerja keras serta cukup memakan waktu yang tidak sebentar. Harapan kita bersama, khususnya para anggota perguruan silat Walet Putih, semoga dapat maju dan terus berkembang demi nama harum bangsa dan negara. Amin.